Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat hikayah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini saya Abi Saswan bisa bertemu lagi dengan salah satu kiai, yaitu Kiai Haji Musyawir Hariri. Dalam kesempatan ini saya mau belajar tentang sejarah tentang Pujuk Peceten yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Monggo Yai. Pujuk Peceten ini sudah masyhur bahwa beliau ini putra laki-laki dari Sayyid Abdullah Pujuk Lempung. Pujuk Lempung bin Khotib bin Penembahan Kulon bin Sunan Giri. Jadi secara tedaknya Sunan Peceten ini dari abahnya itu tedak Sunan Giri. Ya. Sementara ibunya Pujuk Peceten ini Nyai Aminah binti Sayyid Zainal Abidin Pujuk Cendana. Berarti Pujuk Peceten ini dari ibunya itu cucunya Sunan Cendana. Pujuk Peceten ini di dalam manuskrip atau kitab-kitab kuno itu secara ittifaq tidak ada perbedaan, mulai manuskrip Bangkalan, Sampang sampai manuskrip Sumeneb itu menyebutkan bahwa Pujuk Peceten ini putranya Sayyid Abdullah Pujuk Lempung. Nah, seperti yang telah kita ceritakan di awal pertemuan. Iya. Jadi Syekh Muhyiddin Pujuk Peceten itu putranya Syekh Abdullah Pujuk Lempung. Maaf ya, Syekh siapa? Syekh Muhyiddin Pujuk Peceten. Iya. Ya. Ada yang memberi nama beliau itu Kiai Mas'ud. Oh, Kiai Mas'ud. Iya. Kiai Mas'ud atau Kiai Muhyiddin, julukannya itu Pujuk Peceten. Ya. Kemudian barangkali bisa diceritakan karomah atau masa sejarahnya bagaimana ya? Tentang karomah Pujuk Peceten ini saya yang tahu itu, yang dari sesepuh dulu itu banyak sebenarnya banyak karomahnya Pujuk Peceten ini. Karena beliau ini memang dikenalnya itu seorang waliullah. Nah, Pujuk Peceten ini seorang dai, seorang pendakwah yang menyebarkan Islam. Daerah penyebarannya itu termasuk ke pesisir selatan dan berhubung sekitarnya itu jangkauan Pujuk Peceten. Nah, beliau ini kalau sedang melaksanakan dakwah itu tunggangannya itu beliau menunggangi harimau dan sabuknya itu katanya sabuk ular. Iya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu kalau di zaman dulu karena zamannya orang-orang sakti ya. Karena zamannya orang-orang sakti itu memang sebagian para wali itu menampakkan karomahnya biar bisa diikuti sama orang, biar bisa diikuti oleh orang-orang yang didakwai, Biar diikuti oleh masyarakat ya. Iya. Memang menampakkan seperti itu. Kemudian untuk cara mendakwahnya itu bagaimana ya? Nah, Pujuk Peceten ini cara dakwahnya itu dengan membuka pesantren, dengan muballigh lah kalau seperti sekarang itu, dengan dakwah keliling dan membuka pesantren. Dan itu letaknya tempat Pujuk Peceten, rumahnya Pujuk Peceten itu bukan di masjid itu kan kuburannya. Rumahnya aslinya. Rumahnya itu di dekat di selatannya rumahnya Pinter Tobroni, Ki Abu Tamam Ali. Oh, engke. Cuma sekarang sudah tidak ada bekasnya. Nah, itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, barangkali ada cerita yang menarik ya.
Nah, cerita yang kedua, Pujuk Peceten ini mempunyai karomah toyul ardi. Toyul ardi ini dapat melipat bumi. Nah, jarak tempuh yang panjang itu bisa ditempuh dengan sangat singkat. Dan toyul ardi ini kan dimiliki oleh Rasulullah itu. Jadi dan wali itu kan karomah wali itu kan mengambil dari mukjizatnya Rasulullah yang dipakai oleh para wali. Iya. Nah itu jarak tempuh jauh itu bisa ditempuh dengan sangat dekat. Nah, Pujuk Peceten ini riwayatnya itu kalau ke Mekah itu sangat sering. Dan beliau membuka pesantren di Burungbung itu. Membuka pesantren. Pesantrennya masih ada ya? Kalau pesantren itu sudah punah khusus di Burungbung karena tidak ada penerusnya. Iya. Yang jadi penerus beliau itu diantaranya ke Pondok Punyalet, ya. Ke Pondok Nung Sereng, ke Pondok Masaran, dan banyak lagi kiai-kiai dari keturunan Pujuk Peceten. Kalau di Burungbung sendiri sudah punah pesantrennya. Seperti di Lempung itu kan sudah tidak ada pesantrennya itu. Berarti maaf untuk istrinya Pujuk Peceten atau turunannya itu. Nah, istrinya Pujuk Peceten ini riwayatnya itu putrinya Pujuk Lengkuleng. Pujuk Lengkuleng. Oh, Lengkuleng. Ya. Istrinya, tapi kami dari Bani Muhibbatin itu tidak mengetahui ke atasnya Pujuk Lengkuleng ini kemana dan nama istrinya itu siapa. Tidak kami ketahui. Cuma kalau putrinya Pujuk Lengkuleng itu jelas. Nah, masalah anak Pujuk Peceten, putra putrinya Pujuk Peceten ini yang tercatat itu pertama Nyai Hakimah, kedua itu Nyai Tampe dan Nyai Teleman. Oh, Nyai Teleman. Ya, Nyai Teleman. Ada tertulis juga itu beberapa nama, cuma masih dalam penelitian ya. Termasuk ada yang bernama Kiai Asri, ada Kiai Muntaha, itu termasuk salah satu turunannya, putranya Pujuk Peceten. Berarti nasabnya nyambung ke Pujuk Pujuk Lempung terus ke Pujuk Peceten ya? Iya, nasabnya itu kalau jalur laki-lakinya Pujuk Peceten itu ke Sunan Giri. Oh, ke Sunan Giri. Ya, Kiai Muhibbuddin bin Abdullah bin Khatib bin Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Jadi masih krepek. Krepek. 4 turun kata orang. Dari Sunan Giri. Iya, 4 turun dari Sunan Giri. Ya. Terus barangkali ada cerita yang menarik ya. Ada enggak? Iya. Pujuk Peceten ini memang masyhur keramat. Bahkan karomahnya itu bisa dibuktikan sampai sekarang. Pujuk Peceten itu jejak karomahnya itu sampai sekarang masih ada. Iya. Saya yang tahu itu sejarah Pujuk Peceten itu dua macam karomah. Yang pertama, Pujuk Peceten ini seorang wali yang mempunyai karomah toyul ardi. Toyul ardi ini kalau dimakna itu bisa melipat bumi, sehingga dalam waktu sekejap itu bisa sampai ke tempat yang dituju. Makanya Pujuk Peceten ini tiap hari Jumat itu kalau Jumatan itu ke Mekah. Dan ini bukan sebenarnya ini di kitab ini banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Kalau orang-orang sekarang itu yang bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang
mengingkari hal-hal semacam Hal-hal ini. seperti ini, ya. Atau tidak percaya kalau orang dalam sekejap mata itu bisa sampai ke Mekah, itu kadang tidak percaya. Padahal di kitab-kitab Jami' Karomatul Auliya, di kitab-kitab ulama itu disebutkan memang ada tuyul ardi itu. Artinya kalau zaman dulu itu setelah puju ini kan masih ada karomah itu. Waktu ceritanya si Hona kan masih ada. Iya, masih seperti ada. itu banyak kan. Nah ceritanya begini, kalau pucuk peceten itu yang bisa melipat bumi itu. Iya. Pucuk peceten ini kan orangnya humul. Humul itu tidak mau ketahuan karomahnya. Karomahnya, ya betul. Cuma morok beliau mengajar, cuma gitu aja. Nah beliau ini punya penakan namanya Puju Umar Kase, Puju Umar Bey. Umar Bey. Nah Puju Umar Bey ini mendengar desas-desus kalau pamannya itu bisa sholat ke Mekah. Nah Puju Umar Kase ini tidak percaya. Iya. Masa paman saya seperti itu bisa ke Mekah. Iya. Orangnya kayak gitu, kata panakannya. Akhirnya setelah mendengar lagi desas-desus bahwa Pucuk Peceten itu bisa sholat ke Mekah tiap Jumat, akhirnya Pucuk Umar Kase ini mengumpulkan santrinya dari kalangan jin. Iya. Nah, itu beliau bukan manusia saja yang ngaji pada Pucuk Umar Kase ini, jin itu banyak. Nah Pucuk Umar Kase ini bilang, dari santri-santri saya bangsa jin, siapa yang bisa mengantarkan saya ke Mekah? Nah, terus ada yang ngacung, saya siap Kiai. Saya siap mengantarkan Kiai kalau Kiai berkeinginan pergi ke Mekah. Oh iya, Jumat mendatang saya antar. Iya siap Kiai, kata santri jinnya. Nah, setelah itu malam Jumatnya itu datang ke Pucuk Umar Kase ini datang. Nah, terus setelah itu mari Kiai sampean saya gendong, kata jinnya. Kata jinnya. Iya, saya gendong. Terus beliau itu bergendong saya ke muridnya itu. Oh iya. Nah jin itu kan terbang terus ke barat. Nah, di tengah lautan katanya ya ceritanya itu, setelah di tengah lautan itu jinnya itu kayak mau menjatuhkan gurunya. Jin itu kan punya sifat nakal, punya sifat usil, walaupun baik tapi usil. Setelah di tengah lautan ternyata gurunya itu mau dijatuhkan. Terus sama gurunya dibilangin, kalau kamu sampai menjatuhkan saya, kamu tidak akan saya akui sebagai murid saya dunia akhirat. Akhirnya setelah itu terus terbang, akhirnya sampai ke Mekah. Setelah di Mekah ternyata gurunya ini ditinggal sama jinnya tadi yang kan usil, terus tidak ada tidak nampak lagi. Bingung Umar Kase ini lah. Mau pulang gimana? mau pulang gimana saya ini? Ditinggal sama jin. Akhirnya beliau itu ya memang sudah sampai ke Mekah. Ini cerita aulia ini memang. Iya. Bingung tuh mau pulang gimana ini, terus tawaf, setelah tawaf biasa melaksanakan ibadah haji sih. Iya. Akhirnya ada orang menyapa beliau, sampean kayak orang bingung, sampean ada apa? Terus diceritakan kalau saya ini di bawah santri saya dari kalangan jin, ternyata saya ditinggal. Saya tidak bisa pulang. Saya mau pulang. Terus dibilangi, sampean kalau mau pulang tidak usah sedih. Besok ya sudah hari Jumat, sampean lihat ada orang berjubah pakai gamis hijau. Itu biasanya sholat di belakang imam. Nah, sampean lihat orang itu sampean. Setelah sampean lihat, sampean
terus harus ada di belakangnya. Nah setelah sholat sampean pegang, gamisnya itu pegang, pakaiannya itu pegang. Nah, setelah itu, setelah keesokan harinya tepat hari Jumat. Berarti 1 minggu itu jaraknya ya? Iya, kenapa? Dari Jumat ke Jumat. Itu kan pusing itu, tidak bisa pulang. Jumat kasih. Berarti belum sempat pada waktu itu belum sempat ketemu sama Muhyiddin. Belum. Nah, setelah itu, setelah Jumat itu memang lihat ada orang berjubah hijau. Terus dia dekati. Setelah salam langsung megang. Langsung pegang. Nah orangnya ini tidak menoleh yang pakai jubah biru, cuma bilang pejamkan mata. Kalau belum saya suruh untuk membuka mata jangan buka. Terus pejamkan. Tapi pada waktu sudah tahu Kiai Muhyiddin itu sudah tahu kalau beliaunya penakan bingung. Iya, bingung. Terus dipegang. Tutup mata, pejamkan mata. Setelah memejamkan itu, nah, ternyata buka. Setelah dibuka sudah ada di langgar di musola Pujuk Paceten. Pujuk Paceten. Ya. Nah sejak itu ya Ki Omar Kase baru menyadari bahwa pamannya itu seorang yang keramat. Seorang waliullah. Dan beliau wali nahu, wali ahli ilmu nahu. Berarti ponakan ya? Iya ponakan. Karena Pujuk Lempung itu ya Syed Abdullah itu putranya itu banyak sekali. Di antaranya Kiai Muhyiddin Pujuk Paceten dan ada Nyai Komina. Nyai Komina. Lah Nyai Komina ini berputra Pujuk Omar Kase. Jadi cucunya penakan dari ibunya Pujuk Omar Kase ini. Terus pesariannya 2 itu kira-kira siapa satunya? Itu istrinya. Istrinya. Pujuk Omar Kase itu ke utara sedikit. Pujuk Omar Kase ada di sini? Iya di Kampung Bay. Di Kampung Bay. Di Kampung Bay. Di Kampung Bay yang masuk ke sana itu. Iya. Pujuk Omar Kase. Ini ke karomah yang pertama. Terus? Ya. Karomah yang kedua, nah ini yang paling aneh. Paling aneh dan bisa dilacak sampai sekarang. Iya. Pujuk Paceten ini setelah wafat. Maaf Yai, kalau boleh tahu wafatnya tertulis ya? Saya tidak tahu persisnya, tapi saya pernah baca di salah satu yang dikirim sama teman. Itu ada tulisan Muhyiddin Abdullah itu wafat sudah dapat 295 tahun. 295 tahun. 209, hampir 300 ya. Iya, hampir 300. 300 kurang 5 tahun. Iya, itu 300. Tahun wafatnya. Terus lanjut lagi. Cuma kami tidak bisa memastikan. Iya. Terus lanjut. Nah itu setelah wafat ya, Pujuk Paceten itu setelah wafat itu cucunya itu kan keluar semua, keluar semua. Pujuk Paceten Kiai Muhyiddin itu kan punya putra Nyai Hakimah. Nyai Hakimah. Nah Nyai Hakimah ini punya putra Kiai Abdullah Pujuk Ebun punya lab. Berarti Pujuk Ebun ini cucunya ya? Ya cucunya Pujuk Paceten. Pujuk Ebun. Ya terus. Nah, Pujuk Ebun ini yang kepunya lab. Punya pondok di sana. Terus Kiai Hasim itu tinggal di Tengkinah. Punya pondok di sana. Terus Laskokon. Iya, Laskokon. Terus Kiai Mukiman Masaran. Terus yang perempuan Nyai Mubina Nong Sereng. Jadi tidak ada yang tinggal di Berumbung. Nah, putranya Pujuk Paceten ya, memang ada yang laki, Kiai Tohe, ada Kiai Asri, ada Kiai Tohe. Nah, Kiai Tohe ini ya juga tidak meneruskan di Berumbung karena beliau wafat di Madinah. Nah, jadi tidak ada penerusnya Pujuk Paceten. Sehingga Berumbung ini setelah ditinggalkan Pujuk Paceten itu
rusak. Yang dibina Pucuk Peceten itu sudah tidak bisa dikontrol lagi masyarakatnya. Sampai katanya ya, langgarnya Pucuk Peceten itu ditempati tidur-tiduran sama anak-anak muda itu, kadang dibuat tempat sabung ayam gitu. Dulu ya. Dulunya itu. Nah, setelah itu di tengah malam itu musolanya Pucuk Peceten ini terangkat katanya. Sendinya itu terangkat ke atas. Saat itu Nyai masih hidup, istrinya masih hidup. Iya, iya. Nah, saya yang dikasih cerita sama Abah itu katanya Nyai itu megang apa? Pilarnya musola itu dipegang sambil bilang, langker engkau norahe engkau langker, kata istrinya. Saya mau ikut kamu. Nah, cuma setelah terangkat ya nggak bisa. Nah, langker itu terangkat dan atapnya itu ke bawah. Balik kata Ya, orang. terbalik, ya. Ya. Terbalik dan mengeluarkan cahaya biru. Ini cerita-cerita masyhur ini. Musola itu mengeluarkan cahaya biru, dan katanya itu terus berjalan. Langgar ini setelah terangkat ke atas terus terbang. Nah, ini katanya yang suara gemuruh itu ada suara apa? Ya Rijalallah, ya Rijalallah, ya Rijalallah, itu di tengah malam itu. Iya, iya. Nah, setelah terbang ternyata kalau mau hinggap, mau turun ke suatu tempat, katanya wah bukan di sini, kata suara itu. Terbang lagi, mau hinggap di satu tempat, bukan di sini. Akhirnya langgar Pucuk Peceten ini jatuh atau hinggap di rumah muridnya di Brumbung Deje. Oh, Brumbung Deje. Ya, nama muridnya itu Kiai Misbah. Oh, Kiai Misbah. Kiai Misbah ya. Nah, ini sampai sekarang masih ada. Musolanya itu. Musolanya masih ada, cuma sudah dibuat atap masjid. Oh, sudah direvisi ada. Ya. Iya. Revisi sudah dirombak ya. Iya, dirombak, dibuat menara ya. menuran masjid. Iya. Sampai sekarang masih ada. Dan itu cerita itu baik di Nung Sereng, di antara keturunan Pucuk Peceten atau di Brumbung Deje sendiri memang sama. Memang sama begitu. Sampai sekarang itu ada. Jadi bisa dibuktikan tentang karomah Pucuk Peceten yang sampai wafatnya pun musolanya bisa terbang. Bisa terbang. Itu pun karena sering dipakai minuman, tempat nongkrong. Iya. Iya. Istilah kata orang Madura mau ngampul itu. Ngampul ya. Mau ngampul. Tapi pada waktu terbang mau pindah itu ada anak-anak muda apa enggak? Disaksikan orang apa enggak ya? Pada waktu itu. Ya mungkin sedang tidak ada, mungkin ada ya. Atau kalau lagi ada kan jatuh. Iya. Kalau lagi ada itu kan bisa jatuh. Nah, ini kan ya sampai sekarang ada. Musolanya Pucuk Peceten ini ada. Nah, iya. Itu karomahnya Pucuk Peceten. Berarti turunannya untuk yang di sini, untuk yang di Brumbung ya. Iya. Keluarga dalam di sini, pesantren di sini termasuk turunannya ya. Iya, turunannya Pucuk Peceten. Di Penyualen ya, di Masaran, di Tengkina sampai Pakong itu dari Pucuk Peceten semua. Pak Misbah Bayi Pajung itu bukan ya? Insya Allah kalau daerah Bayi Pajung itu iya. Iya, seperti kayak Semasari. Iya, itu sama dari turunan Pucuk Peceten ya. Iya, Kemerombuh itu banyak. Iya. Betes itu Pucuk Betes. Itu turunan dari Pucuk Peceten. Iya, sampai ke daerah sampean mana? Kalian. Lah, sampai ke kalian itu banyak itu turunan Pucuk Peceten. Iya. Alhamdulillah. Dari Pucuk Betes. Dari jalur Nyai Delman, bukan dari Nyai Hakimah. Oh, Nyai Hakimah itu jalur dari laki-laki. Kiai. Enggak.
dari Nyai Hakimah. Oh, Nyai Hakimah binti Muhibbuddin. Nyai Delman binti Muhibbuddin. Oh. Nah, yang di Pujuk Batas itu turunan dari Nyai Delman, dari Delman. saudaranya Nyai Hakimah. Oh, alah, ya. Ya. Tapi untuk orang kalian jauh ya. Ya enggak, kalau memang bersambung nasab tidak masalah itu. Iya. Tapi untuk acara akhir hallnya ya masih berlanjut ya. Oh iya, sampai sekarang. Biasanya berbarengan dengan Sunan Cendana. Oh, berbarengan dengan Cendana. Iya. Ya. Nah, yang bagi turunan Pujuk Pejaten itu yang kami dengar, Pujuk Pejaten itu kan ahli dalam bidang nahwu, dalam bidang ilmu nahwu. Iya. Nah, kata sesepuh kami kalau pengen cepat-cepat faham ilmu nahwu, katanya supaya sering-sering bertawassul pada Pujuk Pejaten. Insya Allah lekas dibuka dalam masalah ilmu nahwu katanya. Untuk yang terakhir ya, saya minta sambutannya tentang program ini bagaimana? Saya menyambut sangat baik program sampean. Saya istilahnya mengapresiasi program sampean karena mengetahui sejarah para wali itu memang dianjurkan. Bahkan ada tertulis itu man arrohu mu'minan faka'annama zarahu. Barang siapa yang membaca sejarah atau mengkaji sejarah orang-orang mukmin, orang-orang soleh, itu seperti menziarahi beliau. Wa man zarahu faka'annama ahyahu. Barang siapa yang menziarahi orang soleh itu seperti menghidupkannya. Wa man ahyahu istaujaba ridwanallahi ta'ala. Dan orang yang menghidupkan orang-orang soleh, menceritakan riwayat orang-orang soleh itu bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya saya sangat mendukung dan memberi dukungan sangat baik. Apalagi di zaman sekarang itu banyak orang yang melupakan sejarah-sejarah para pendahulunya, para penyebar Islam. Kadang lebih tahu ceritanya artis. Iya. Kadang lebih tahu ceritanya bintang film daripada ceritanya para wali. Iya, hampir punah cerita-cerita. Hanya tinggal itu namanya saja. Oh, di kampung ini ada Pujuk ini, oh di kampung ada Pujuk ini. Cerita dan sejarahnya itu hampir nggak sulit untuk ditemukan ya. Iya, makanya saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan amin. Perjalanan sampean, usaha sampean yang mengumpulkan sejarah para wali diterima oleh Allah. Amin. Dan menjadi tambahan ilmu bagi masyarakat. Amin. Tahan diri Allah, mudah-mudahan dipermudah, mudah-mudahan mendapat barokah para pujuk, mudah-mudahan kelak di akhirat itu bisa diberi syafaat. Amin. Rasulullah diberi syafaat para wali. Amin. Karena sampean berarti menghidupkan. Amin. Menghidupkan sejarah mereka. Ya, saya sangat mendukung, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Oke, amin. Kita doa saya. Amin. Oke, sahabat hikayah yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini perjumpaan saya dengan beliaunya Kiai Haji Musawwir Hariri. Mudah-mudahan cerita ini seperti yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.